Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Nabila dengan NIM 123100150 Prodi PGMI kelas 2E Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Imam Agung Prakoso. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya sumber-sumber pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai seorang pendidik. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pentingnya sumber-sumber pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pentingnya sumber-sumber pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Nah, yang pertama itu petunjuk hidup. Yang mana sumber-sumber pendidikan Islam seperti yang kita ketahui yaitu adalah Al-Quran dan Hadis. Nah, ini menyediakan petunjuk yang komprehensif tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan bermakna. Nah, berbagai aspek seperti ibadah, akhlak, hubungan sosial, hukum, dan lainnya. Nah, petunjuk ini membantu setiap individu atau setiap diri seseorang untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau nilai-nilai Islam yang sudah diajarkan. Nah, yang kedua itu pembentukan karakter. Nah, sumber-sumber pendidikan Islam ini berperan penting dalam membentuk karakter atau akhlak ataupun moral setiap individu. Nah, nilai-nilai yang diajarkan itu membantu setiap individu atau seseorang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, adil, dan memiliki integritas. Nah, yang mana membantu dalam mengembangkan sifat-sifat positif dan menghindari perilaku-perilaku yang negatif. Nah, yang ketiga itu spiritualitas dan kedamaian. Nah, sumber-sumber pendidikan Islam ini memberikan petunjuk tentang bagaimana sih mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta atau kepada Allah dan mencari kedamaian batin melalui ibadah seperti zikir atau mengingat Allah ini. Nah, ini membantu dalam menghadapi stres atau tantangan hidup dengan sikap yang positif. Nah, yang keempat, keseimbangan hidup. Nah, sumber-sumber pendidikan Islam ini menekankan tentang keseimbangan antara kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Nah, membantu untuk tidak hanya fokus pada kesuksesan material, tetapi juga pada pertumbuhan spiritual dan moral. Nah, yang kelima, sebagai pembangunan masyarakat yang harmonis. Nah, sumber-sumber pendidikan Islam ini yang berlandaskan pada sumber-sumbernya yang berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Nah, nilai-nilai Islam ini mendorong perdamaian, toleransi, dan kerjasama di antara individu dan komunitas. Nah, itulah beberapa pentingnya sumber-sumber pendidikan Islam dalam aspek kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pentingnya sumber-sumber pendidikan Islam sebagai seorang pendidik yang sangat berpengaruh besar. Berikut beberapa aspeknya. Yang pertama, itu pembekalan ilmu. Pendidik dalam Islam dianggap sebagai orang yang mengemban tugas mulia untuk menyebarkan ilmu. Nah, sumber-sumber pendidikan Islam ini menyediakan dasar yang kuat untuk pengajaran dan pembelajaran. Dua, sebagai metodologi pengajaran. Nah, sumber-sumber ini memberikan panduan tentang metodologi pengajaran yang efektif, seperti pendekatan yang berpusat pada siswa atau peserta didiknya, penggunaan teladan uswah hasanah, dan pentingnya memahami kebutuhan dan potensi setiap siswa atau peserta didiknya. Nah, yang ketiga, sebagai pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum yang berbasis pada ajaran Islam tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada aspek moral dan spiritual, sehingga menghasilkan siswa atau peserta didik yang seimbang dalam pengetahuan dan akhlak. Nah, yang keempat, sebagai inspirasi dan motivasi. Nah, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran seperti para nabi, sahabat, dan tokoh-tokoh Islam dalam sumber-sumber pendidikan Islam ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada pendidik untuk terus berjuang dalam menyebarkan ilmu dan nilai-nilai Islam. 5. Sebagai komunitas dan kolaborasi. Nah, pendidikan Islam ini mendorong kerjasama dan kolaborasi antara pendidik, siswa, dan komunitas. Nah, ini membangun lingkungan pendidikan yang sportif dan inklusif. Nah, yang keenam, sebagai teladan.
Seorang pendidik yang memahami dan mengimplementasikan ajaran dari sumber-sumber pendidikan Islam ini dapat menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya atau peserta didiknya. Nah, pendidik yang demikian ini mampu memberikan contoh nyata tentang bagaimana sih nilai-nilai Islam diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Sebagai pembentukan generasi yang beriman dan berakhlak. Nah, pendidik yang berlandaskan pada sumber-sumber pendidikan Islam ini berperan dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, mereka ini menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan dalam masyarakat. Nah, itulah beberapa pentingnya sumber-sumber pendidikan Islam sebagai seorang pendidik. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasannya sumber-sumber pendidikan Islam ini, yaitu Al-Quran dan Hadis, sangat berperan penting dalam membentuk individu atau diri seseorang yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, bagi seorang pendidik, sumber-sumber ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan metodologi pengajaran yang baik, tetapi juga membentuk landasan moral dan spiritual yang kuat, yang esensial, dan membangun generasi yang lebih baik. Nah, tujuan utama pendidikan Islam ini tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi hamba Allah yang selalu taat dan bertakwa kepadanya, serta dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu, sumber-sumber pendidikan Islam harus berpedoman pada dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, beberapa tugas sebagai seorang pendidik, yaitu sebagai pendidik yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun, serta melaksanakan penilaian setelah program dilakukan. Nah, sebagai pendidik yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian kamil, seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Sebagai pemimpin yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Pembentukan identitas dan komunitas. Pendidikan Islam membantu individu atau seseorang dalam memahami identitas mereka sebagai muslim. Nah, ini juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas muslim, karena mereka memiliki landasan nilai dan prinsip yang sama. Perbaikan kualitas hidup. Nah, dengan mengikuti sumber-sumber pendidikan Islam yang mencakup aspek kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan sosial, kualitas hidup ini atau setiap individu dan masyarakat dapat meningkat. Contohnya, ajaran tentang kebersihan memiliki implikasi langsung pada kesehatan masyarakat. Nah, secara keseluruhan, sumber-sumber pendidikan Islam ini berfungsi sebagai landasan yang kuat dalam membentuk individu yang berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab, serta menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang pentingnya sumber-sumber pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai seorang pendidik. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.